Transfer mahal tapi cerdas ala Liverpool. Darwin Núñez, mantan penyerang klub Benfica, resmi bergabung dengan Liverpool dengan nilai transfer 85 juta pound pada bursa transfer musim panas tahun ini. Liverpool membuat gebrakan dengan mendatangkan Darwin Núñez dari Benfica. Top skor Liga Portugal dengan torehan 26 gol musim lalu itu diboyong ke Anfield dengan ongkos transfer 85 juta pound yang sudah termasuk biaya bonus performa senilai 21 juta pound. Dari segi biaya total, transfer ini memang mahal, bahkan menjadi rekor transfer termahal klub, memecahkan rekor sebelumnya milik Virgil van Dijk 75 juta pound di musim 2017-2018 silam. Meski begitu, ini adalah salah satu transfer yang cukup cerdas. Mengapa? Dari segi taktik, kedatangan Núñez bisa menambah variasi lini depan Liverpool. Maklum, selain biasa bermain di pos penyerang tengah, pemain asal Uruguay itu bisa juga bermain melebar di sayap. Dengan postur tubuh tinggi besar tapi lincah, jebolan Akademi Peñarol ini akan lebih bisa menjangkau kiriman umpan silang dari sisi sayap, baik sebagai pemantul bola maupun pencetak gol. Dengan demikian, ketergantungan si merah pada Mohamed Salah dalam hal menyerang dan mencetak gol bisa dikurangi, sekaligus menjadi fase persiapan jika ditinggal sang bintang Mesir saat kontraknya habis tahun depan. Satu langkah yang juga bisa memperbarui sistem gegenpressing Klopp yang belakangan jarang melibatkan penyerang murni. Dalam hal bola atas dan kecepatan ia cukup bisa diandalkan. Atribut ini berpadu padan dengan kemampuan mencetak gol yang belakangan berkembang pesat. Maka bukan kejutan kalau Núñez disebut publik sepak bola Uruguay sebagai perpaduan antara Luis Suarez dan Edinson Cavani, sekaligus penerus ideal duo penyerang berusia 35 tahun itu di timnas Uruguay. Kebetulan nama terakhir juga menjadi satu sosok pemain idolanya. Maklum, kemampuan mencetak golnya cukup mirip dengan Suarez yang kadang bisa mencetak gol dari sudut sempit, lengkap dengan determinasi tinggi di lapangan. Meski begitu, tingkah Núñez tidak bengal seperti Luisito di masa mudanya. Uniknya, semasa memperkuat Barcelona, El Pistolero pernah merekomendasikan nama Núñez untuk direkrut manajemen Barca. Sayang, saran ini diabaikan karena bakat si pemain masih dianggap belum matang. Sementara itu, kemiripan dengan Edinson Cavani hadir dari fisikalitasnya. Postur tinggi besar, kemampuan duel bola atas, dan 1 lawan 1 plus rambut gondrongnya cukup mengingatkan orang pada sosok Cavani. Pada awal kemunculannya di Peñarol, ia juga mendapat julukan Edinson Cavani baru karena kemiripannya dengan sang idola. Dengan usianya yang baru akan menginjak 23 tahun pada 24 Juni, masih ada ruang baginya untuk lebih berkembang di Liverpool. Apalagi Jurgen Klopp adalah pelatih yang jago memoles kemampuan anak didiknya, termasuk di pos lini depan. Seperti diketahui, sebelum menjadikan Mohamed Salah dan Sadio Mane bersinar di Liverpool, pelatih asal Jerman itu juga menjadi sosok yang sukses mengorbitkan Robert Lewandowski dan Pierre-Emerick Aubameyang di lini depan Borussia Dortmund. Inilah satu alasan lain mengapa manajemen Liverpool berani membayar mahal untuk memboyong Núñez dan mengikatnya dengan kontrak berdurasi 6 tahun. Ex pemain Almeria ini diplot menjadi satu sosok kunci di lini depan tim, baik dalam waktu dekat maupun jangka panjang. Hal lain yang membuat transfer pemain kelahiran tahun 1999 ini terlihat cerdas adalah gajinya yang ternyata tergolong ekonomis. Buat pemain bintang karena berada di angka 98.500 pound per pekan. Angka ini bahkan lebih rendah dari gaji pekan milik Sadio Mane 100.000 pound dan tak sampai separuh dari gaji Mohamed Salah 200.000 pound. Sempat banyak pertanyaan yang membandingkan kenapa harga Núñez lebih mahal dari Haaland. Ini penjelasannya. Dikutip dari Sport Babel, biaya transfer Haaland mencapai 64 juta pound sterling. Angka itu baru nilai mahar, belum termasuk gaji. Adapun gaji pokok Haaland di Manchester City kabarnya menginjak angka 350.000 pound per pekan, itu pun belum termasuk bonus. Keputusan The Reds memboyong pemain bernama lengkap Darwin Gabriel Núñez Ribeiro ini adalah satu langkah cerdas. Maklum, mereka bisa memboyong pemain berharga mahal tanpa harus merusak struktur gaji pemain dalam jangka panjang. Kalaupun nanti kontraknya diperpanjang, angka gajinya masih dalam jangkauan.
Memang dalam hal paket gaji pemain, daya tawar The Kop bahkan masih kalah jauh dengan Manchester United yang musim lalu berani memberi gaji 250.000 pound per pekan untuk pemain yang jarang tampil seperti Anthony Martial dan Edinson Cavani. Paket gaji ini jugalah yang sempat jadi senjata The Red Devil untuk menggoda Nunes agar memilih mendarat di Old Trafford. Kebetulan pelatih Erik ten Hag juga menjadikannya satu target kunci untuk proses pembangunan ulang yang dicanangkannya di sana. Tapi godaan main di Liga Champions musim depan, kesempatan tampil di Piala Dunia bersama timnas Uruguay, ditambah keraguan-raguan manajemen United karena bandrolnya yang dianggap terlalu mahal, membuat The Reds akhirnya bisa mengamankan transfer Nunes dengan mulus. Apa boleh buat, bukan Erik ten Hag, tapi Jurgen Klopp lah yang justru memulai proses pembangunan ulang di timnya. Lebih tepatnya, proses membangun tanpa menghancurkan. Hebatnya, transfer ini juga menjadi peringatan tegas buat Sadio Mane dan Mohamed Salah yang sempat meminta kontrak baru dengan kisaran gaji di angka 300 sampai 400 ribu pound per pekan. Jadi, bukan kejutan kalau Mane lebih memilih ke Bayern Munchen ketimbang bertahan di Anfield. Hal ini juga berlaku pada pemain lain yang mungkin berpikir bisa mendapatkan kenaikan gaji yang akan membuat klub merombak total struktur gaji. Sebuah langkah yang mungkin terlihat sangat pelit, tapi justru menjadi sangat waras di tengah gilanya angka gaji pemain top akhir-akhir ini. Antitesis menarik dari sudut merah Merseyside yang justru membuat tim ini belakangan bisa terus berkembang dan kompetitif di level tinggi.